sangat mutlak pentingnya kan. Memang tidak ada aturan, tidak ada anjuran dari Rasul untuk menyusun kitab-kitab tersebut. Perangkat seperti perangkat nahwu, sorok. Sementara untuk memahami Al-Quran, memahami apa dan sebagainya, ini kan sangat membutuhkan alat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natawassalu bil fatihati ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa ali baitil kiram wa jami'i abihi wa khawani min anbiya wa sallallahu malaikatul muqarrabin karubin syuhada was sholihin wal awliya wal ulama wal hamil musannifin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan muallif kitabi Risalah Sunnah wal Jamaah wa muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama al-Gharib Ki wa Hasbullah Ki Bisan Suri Ki Khalil Anggalan Ki Nawabistul Kiri wa ghairihim syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawta'tuka bima 'allamtani wartudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu terakhir tentang pembagian bid'ah itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa al-allamah ulama al-allamah Muhammad Waliyuddin Asyibsyiri, Syekh Muhammad Waliyuddin Asyibsyiri fi syarhil arba'in an-nawawiyah yang dalam syarahe kitab Arba'in an-Nawawi ala qaulihi ing atase dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ahdasa iku gawe-gawe anyar hadasan ing perkara sing anyar awa utawa tegese gawe sapa man muhtisan ing perkara kang anyar fa alaihi mongko tetep ing atase man apa laknatullahi laknate Gusti Allah. Ini salah satu dasar hadis yang banyak kemudian dipakai untuk menganggap bahwa hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu adalah mubtadi'ah atau bid'ah ya. Sementara di kitab Arba'in Nawawi ini kalau nggak salah di hadis yang ketiga itu Sayyidatina Aisyah mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, seperti itu.
Nah, barang siapa yang membuat hal yang baru, kemudian hal yang baru tersebut tidak ada pada zaman dulu, zaman Rasulullah, tidak ada perintah maupun larangan pada zaman Rasul, maka hal tersebut dianggap ditolak menurut hadis tersebut. Kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad Waliuddin Asyibtiri ini mengatakan ada hadis yang mempertegas barang siapa yang membuat persoalan baru atau mengayomi seorang yang membuat pembaruan, maka ditimpakan kepadanya laknat Allah. Kita lanjutkan dulu. Wa takhalalan lebu fil hadisi yang dalam hadis al-uqudul fasidah, yaitu pira-pira akad kang rusak. Wal hukmu lan hukum ma'al jahli, utawa ngukumi ma'al jahli semertane wong kang bodho, wal juri lan lajut, wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono, mimma saking barang la yuwafiqu syar'u kang ora nyocoki syarak. Nah, ini dipertegas bahwa yang dimaksud dengan al-muhdas wal muhdis, ahdasa hadasan ay muhdisan, ini yang dimaksud baru dan membuat baru. Ini adalah yang di situ ada seperti akad-akad yang fasad. Akad fasad itu berarti akad yang tidak pernah dicontohkan Rasul, dan akad itu pasti bertentangan. Akad itu pasti bertentangan. Seperti saya kasih contoh misalnya, kenapa sih di Ahlussunnah wal Jamaah sangat menentang keras tentang nikah mut'ah, nikah bi ajal misalnya. Padahal kalau nikah itu kan ya sudah sekali akad nikah ya sampai selamanya, sampai jodoh yang menentukan, yang ditentukan oleh Allah. Tapi kemudian ada lagi yang memakai akad ajal, ini daripada dan lain sebagainya sudah dibuat di ajal saja. Bagaimana akadnya dengan waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, bahkan paling bahaya kalau 1 bulan. Ada khususnya lagi lebih bahaya lagi kalau 1 malam. Ini bukan menikah, ini saking cari kesenangan gitu kan. Ini fasad yang rusak. Akad-akad yang fasad fasidah yang rusak. Atau menghukumi dengan kebodohan atau ketidakadilan. Artinya menghukumi dengan kapasitas kemampuan dalam hal menghukum itu yang tidak kapabel. Akhirnya ya nggak jelas jadinya. Gitu ya, nggak jelas. Satu contoh yang seperti kemarin yang saya selesaikan itu kan gitu, dia mengambil paham hanya dari Quran terjemah itu kan, waduh tambah parah itu, sudah nggak karu-karuan itu ya. Karena tidak bisa kemudian memahami Al-Quran tanpa perangkat alat yang kuat ya. Sedangkan tafsirnya sendiri itu masih membuat banyak sekali hal yang perlu dipreteli, yang harus diungkap lagi dan lain sebagainya. Nah ini yang dipastikan kebodohan, ketidakadilan ini dipastikan menyimpang atau berseberangan dengan ketentuan syarak. Nah, saya kira itu kita lanjutkan lagi. Wa kharajalan metu anhu saking hadis mau tawi barang layah rujuk kang ora metu apa mah an dalil syar'i saking dalil syarak kal masailil ijtihadiyah kaya dene pira-pira masalah al ijtihadiyah kang rupa ijtihad alaiti laisa kang ora ana bainahe ngatarane masail
Wa baina adillatiha lan ing antarane pira-pira dalil masail iku rabitun hubungan illa dhannal mujtahidi kejaba penyanane mujtahid wa kitabatil mushafi kaya dene nulis mushaf wa tahriril madzahibi lan nulis pira-pira madhab wa kutubin nahwi lan gawe kitab nahwu wal hisabi lan gawe kitab hisab. Nah, yang selanjutnya adalah yang dimaksud itu adalah yang keluar dari bingkai pemahaman terhadap hadis ini. Yakni segala hal yang tidak keluar dari dalil syara', terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiyah yang dianggap di situ tidak ada korelasi atau hubungan yang tegas antara masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalilnya, kecuali itu hanya sebatas prasangka mustahid. Ada beberapa contoh seperti menulis mushaf, mengintisarikan pendapat-pendapatnya imam mazhab, kemudian menyusun kitab-kitab nahwu dan kitab-kitab ilmu hisab. Jadi yang dimaksud di sini nih adalah sesuatu yang baru itu ini keluar dari konteks hadis yang ada, ya dari syara' dan dalil-dalil syara'. Ini hanya pengembangan yang dilakukan oleh atau perkiraan yang dilakukan oleh imam mujtahid, tapi tidak mutlak sebagaimana yang sudah menjadi ijtihadnya ya, yang sudah menjadi ijtihadnya. Ada beberapa pecahan yang mungkin tidak menjadi ijtihadnya. Dan secara tegas itu tidak ada hubungannya, kecuali kalau ada hubungannya dengan dengan kepentingan hukum syara', ya itu masih bisa diperlukan. Seperti contoh ini tadi, menulis mushaf misalnya. Menulis mushaf itu ya zaman Rasul belum sempat terbukukan, belum sempat tertuliskan, atau sekarang kita menulis mushaf misalnya. Nggak ada perintah secara qat'i dari Rasulullah kan untuk mengumpulkan mushaf. Hanya ketika zaman sahabat Abu Bakar ini sudah mulai ada rumusan bagaimana kira-kira ada pembukuan terhadap mushaf. Sampai kemudian pengumpulannya zaman sahabat Umar dan realisasi penulisannya itu pada saat zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mengintisarikan ya pendapat-pendapat imam mazhab. Ini ada kadang-kadang yang mujtahid mazhab, ini mengintisarikan pendapat-pendapat imam mazhab. Misalnya kalau seperti contoh yang sekarang terjadi, bagaimana kemudian mensikapi tentang kadar zakat fitrah di berbagai negara. Karena sudah seperti ini biasanya nanti muncul ya, berapa ukuran satu kali zakat fitrah ini. Ada yang menurut imam ini, menurut imam macam-macam akhirnya. Sampai dulu sebelumnya belum muncul kutil balad, itu belum muncul, atau bahan pokok, makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh suatu kaum di satu negara. Kemudian adalah sebuah modifikasi dan pendekatan kearifan lokal, sehingga muncullah hal-hal yang baru tapi tidak bertentangan dengan syara', kan? Atau menyusun perangkat. Satu contoh kitab nahwu, kemudian kitab ilmu hisab. Wah, ini sangat mutlak pentingnya kan ya. Memang tidak ada aturan, tidak ada anjuran dari Rasul untuk menyusun kitab-kitab tersebut. Perangkat seperti perangkat nahwu, sorof. Sementara untuk memahami Al-Quran, memahami apa dan lain sebagainya, ini kan sangat membutuhkan alat itu. Terus hisab, nah apalagi ini hisab ini sekarang yang lagi sering-sering bermasalah itu kan, kalau sudah kalau sudah penentuan awal bulan, penentuan akhir bulan, terus kemudian banyaklah hitungan-hitungan yang kemudian perlu diperdetail.
Belum lagi bagaimana hukukul waris, ya, hak-hak waris untuk setiap orang. Ini kan kalau tidak ada ilmu hisabnya, tidak ada hitung-hitungannya, kan kasihan nantinya. Nah ini. Kemudian kita lanjut. Walidzalan krono mengkono kosama ngedum sapa Ibnu Abdissalam Syekh Ibnu Abdissalam al hawadisa ing pira-pira perkara kang anyar ilal ahkamil khamsati maring pira-pira hukum kang 5. Faqala mongko dawuh sapa Syekh al bid'atu utawi bid'ah iku fi'lun perkara amal penggawean mau utawi fi'il lam yahad kang ora den amalake ora den lakoni fi istri rasul ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatan kang rupa wajib kata'allumin nahwi kaya dene sinau ilmu nahwu wa ghoribil kitabi lan pira-pira ilmu ghoribe kitab-kitab wa ghoribil kitab ilmu ghoribe Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah mimma yutawaqqafu mimma saking barang yutawaqqafu kang ngalang-alangi kang ngendhek fahum mongko utawi fahmu syariati pemahaman syariah alaihi ngatasé bid'ah. Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Abdissalam ini membagi perkara-perkara yang baru ini dalam beberapa hukum yang 5. Bagaimana yang sudah kita ketahui bersama, gitu ya. Nah, ketika bid'ah ini didefinisikan oleh beliau dengan fi'lun malam yahad fi Rasul, sesuatu amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah, ya, atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah secara wajib, gitu ya. Ini secara wajib bisa jadi sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tetapi ada kalanya secara bid'ah tapi wajib dilaksanakan. Seperti contoh tadi saya katakan kata alumin nahwi, misalnya belajar ilmu nahwu, atau belajar sekarang banyak sekali ilmu-ilmu yang baru, ya, seperti IT kan masih ada kalau zaman dulu, ya, itu walaupun itu pecahan ya dari ilmu hisab, tapi kan itu kan baru. Terus ilmu konstruksi misalnya, ilmu pembangunan dan lain sebagainya, itu juga baru, tetapi ini sangat penting dan wajib dipunyai. Terus ilmu kedokteran, ini penting sekali, apalagi sekarang ini kan terus bermetamorfosa penyakit ini. Ini penting sekali untuk mempelajari, meneliti dan sebagainya. Atau hal-hal tentang ghoribul kitab, ghoribul Quran. Di Quran ini tidak semuanya lafaz itu bisa dimaknai secara qat'i. Ada hal-hal yang sangat tersembunyi dan itu membutuhkan pengetahuan yang cukup kuat dalam ilmu nahwunya ataupun sunnah. Selama itu hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini mati kata siapa? Lampunya mati ya. Oke, kita lanjut. Wa muharramatan lan diarani bid'ah muharramah kama mazhabil qadariyah kaya dene madhab pahame
paham kelompok Qadariyah, wal Jabariyah lan Jabariyah, wal Mujassimah lan paham Mujassimah. Ini menurut Ibnu Abdissalam ada bid'ah yang muharramah. Kalau tadi ada yang bid'ah wajibah, ini malah bid'ah yang muharramah tangannya. Yang dimaksud dengan bid'ah muharramah adalah bid'ah yang sebagaimana diajarkan oleh aliran-aliran Qadariyah maupun Jabariyah maupun Mujassimah. Nah, Qadariyah tadi sebagaimana kemarin Bapak bilang bahwa Qadariyah itu lebih mengedepankan pada kekuatan akal. Nah, kalau Jabariyah ini menitik beratkan kepada al-insanu majburun. Majbur qat'an. Di situ tidak ada tidak ada kasabnya sama sekali. Terus yang Mujassimah ini adalah mempersamakan ketuhanan, tajsim atau menyamakan atau mencoba mencari hal yang sama dengan penyerupaan terhadap Tuhan. Ya, itu. Terus sekarang yang ketiga, wa mandubatan lan bid'ah mandubah ka ihtasir rubti kaya dene nganyar-nganyari rubuti. Jadi rubutun iki ilmu pendidikan. Rubuti sistem wal madarisilan pendidikan madrasah. Wa kulli lan saben-saben ihsanin kebagusan lam ya'had kang ora ono kang ora dilakoni bila istril ula ing dalem mangsa kang Islam kang kaitan. Sementara bid'ah yang mandubah ini yang disunnahkan itu ya seperti memperbaharui sistem pendidikan. Kemudian adanya sekarang bagaimana metamorfosa daripada pondok pesantren. Kalau dulu kita kenal pondok pesantren itu ya murni ngaji kan. Sekarang sudah lain, jangan bicara ngaji tok di pondok pesantren. Sekarang formal juga sudah ada gitu ya. Bahkan perguruan tinggi ada, bahkan pondok pesantren yang menitik beratkan selain ngaji juga ada namanya yang entrepreneur, berwirausaha, berwira swasta dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai. Nah, itu baru, zaman dulu tidak ada taklim di pesantren, itu tidak ada. Ya. Itu baru. Terus segala sesuatu yang baik yang tidak dikenal pada zaman generasi pertamanya Islam. Banyak sesuatu yang baik yang tidak dikenal dan itu dianggap bid'ah. Tetapi ini yang masih maksud bid'ah yang mandubah, yang disunahkan. Sesuatu yang baik, apalagi kebaikan itu adalah lima sholihil ummah. Nah, itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Terus ada lagi ya bid'atun makruhah. Selanjutnya bid'atun makruhatun dan bid'ah kang makruhah. Kazuhrufatil masajidi kaya dene ngluwi-ngluwi maesi masjid wa tazwiqil masahifi lan ngluwi-ngluwi ngiasi maesi mushaf. Dari kan pae mengkono liyane. Sementara yang bid'ah yang makruhah itu seperti contoh masjid misalnya. Masjid ini sudah tidak membutuhkan diolah, sudah cukup untuk kegiatan jamaah dan lain sebagainya. Tapi kemudian ditambah-tambah yang kira-kira nggak ada manfaatnya langsung ke masjid. Ini justru bermasalah nantinya. Atau mushaf sudah kena bagus seperti itu, tambahi kencer-kencer, tapi padahal hal-hal yang menempel di mushaf kan bisa bermakna bisa mempunyai status dan standar yang sama dengan mushaf. Nah, ini yang semacam ini yang dimakruhkan, kemudian dijauhi kan. Terus wa mubahatan lan bid'ah kang mubah. Kal musafahati kaya dene salaman. Akibat sholati subhi samarine nglakoni salat subuh wal asri lan asar. Wa tawassu'i lan jembarake
Watawasuilan jembarake to ngakehake fil makuli ing dalem gawe panganan wal masyrobi lan gawe ombenan wal malbasi lan gawe sandangan wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono. Fa idza arafta mongko tatkalane weruh sira madzukira maing barang dzukira kang den tutur ta'lamu weruh sira annama setuhune perkara ila kang den ucapake innahu iku setuhune perkara iku setuhune ma bid'atun bid'ah kati khodis subhati koyo ngalap subhat ya kan wa talaffuzi bin niyati lan nglafatake niat wa tahlil lan tahlil inda tasadduqi nalikane sedekah anil mayiti saking mayit ma'a adamil mani'i semertane ora onone kang ngalang-alangi anhu saking sedekah wa ziyaratul kubri lan ziarah kubur wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono iku laisa bid'atun duduk diarani bid'ah. Wa inna lan setuhune ma perkara uhtisa kang den anyar kang den tetepake anyar min akhdil amwalin nasi saking ngalap bondone pira-pira bondone menungso bil aswaqi ing dalem pasar-pasar al-lailati kang wengi wal laibi lan undian wal laibi lan dolanan bil qurati kelawan bola bal wa ghairu dzalika lan sempadane mengkono-mengkono min syarril bid'ah saking ala-alane bid'ah. Nah, ini sebelum sampai akhir nih saya terangkan dulu beberapa yang contoh daripada bid'ah yang apa namanya? Yang mubah boleh-boleh saja. Ini seperti ya sholat salaman setelah melaksanakan sholat. Ya, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini. Setelah sholat kita bermusafahah, bersalam-salaman dengan kiri kanan. Ya sah-sah saja. Seperti itu. Terus seperti contoh lain membuat makanan yang lebih, yang mungkin kalau bisa lebih itu kan bisa dibagikan dengan tetangga gitu ya. Terus kemudian membuat minuman juga begitu, lebih bisa dibagikan dengan orang-orang yang membutuhkan. Juga pakaian nanti kalau memang membuat ya lebih, artinya jangan dipakai sendiri, kalau itu bisa dipakai bisa ditasarufkan atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengetahui itu ya, ini sudah disampaikan ya mulai kemarin, ketahui adanya klaim bahwa berikut ini adalah bid'ah. Ini seperti contoh tadi ya, seperti contoh dituturkan dalam kitab ini, pakai tasbih, terus kemudian menjaharkan niat, melafadzkan niat, atau membaca tahlil ketika kirim sedekah setelah kematian, tapi dengan catatan tidak adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah. Ini seperti misalnya begini, ada orang yang meninggal gitu ya, kemudian hartanya masih belum mungkin kalau di situ ada hakul yatim ya belum dianggarkan untuk itu sudah dipakai untuk sedekah. Nah, ini nggak bisa. Berarti ada yang nyegah, atau belum dibagi misalnya, atau belum digunakan untuk membayar hutang misalnya. Nah ini kemudian ini masih dilarang untuk bersedekah, paling tidak kudu diselesaikan dulu hutangnya gitu ya. Nah, terus ini bagaimana? Apakah ini bid'ah? Bukan. Ini hal-hal yang baru tapi ya bid'ah, tapi bid'ah yang masih sangat bagus ya, hasanah. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang baru seperti contoh mengambil penghasilan dari pasar-pasar, artinya bukan mengambil penghasilan tapi malak, itu ya, malak dari pasar-pasar malam,
atau memanfaatkan, mohon maaf, orang-orang yang biasa melaksanakan kegiatan jual beli kehormatan misalnya dan lain sebagainya. Itu pasar malam bahasanya seperti itu, lebih ke arah yang sama seperti itu. Nah ini juga dianggap hal yang sangat bid'ah dan itu tolak. Atau undian misalnya ada pertunjukan gulat, ada lain-lain, undian dalam rangka sepak bola. Sekarang kan sering ada kegiatan apa itu mesti totoan gitu. Nah ini yang bid'ah yang